Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh menikmati berkat dan kemurahan Tuhan yang kita rasakan. Sebelum kita beraktivitas, mari kita bersama-sama untuk bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan dalam acara saksi, yaitu salam dan refleksi, yaitu yang saya ambil dari Yohanes 8 ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Sebelum kita merenungkan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas kemurahan dan kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga hari ini kami boleh menikmati berkat kekuatan, kesehatan, berkat sukacita dari Tuhan. Sebelumnya kami hendak juga mendengar firman-Mu, mohon berkati agar kami boleh mengerti dan melakukan akan firman Tuhan. Mari Engkau berfirman Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema hari ini yaitu hakimilah dirimu lebih dulu sebelum menghakimi orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah tokoh-tokoh agama yang pada saat itu yang berusaha menjaga kemurnian pengajaran mereka, yaitu khususnya di dalam hukum Taurat. Namun dalam perkembangannya mereka menjadi orang-orang yang sombong, merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih suci daripada orang lain. Mereka menempatkan diri sebagai hakim yang selalu berusaha menyalahkan atau menghakimi orang-orang yang dianggap bersalah. Mereka berusaha untuk mencari kesalahan-kesalahan pada orang-orang yang memiliki pengaruh yang lebih tinggi daripada mereka, seperti yang terjadi pada saat itu, di mana ia selalu mencari-cari kesalahan terhadap Tuhan Yesus. Saudara, inilah kenyataan di dalam hidup kita, itu yang sering kita lakukan juga. Kita sering menganggap lebih baik, lebih benar, lebih suci daripada orang lain, sehingga kita sering mudah menyalahkan, mudah menghakimi pada orang-orang yang kita anggap salah. Kita sering juga menyalahkan orang lain. Kita sering mencari-cari kesalahan terhadap orang lain, lebih-lebih yang kita rasa mereka lebih tinggi, lebih berpengaruh daripada hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita koreksi diri kita. Jangan-jangan kita juga seperti ahli-ahli Taurat, seperti orang-orang Farisi itu, dengan usahanya ingin mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus, sehingga pada saat itu ia menempatkan perempuan yang sedang tertangkap berzina. Dia bertanya, apa pendapat Tuhan terhadap orang yang tertangkap kedapatan berzina? Karena menurut hukum Taurat, hukum Musa, khususnya di dalam Imamat 20 ayat 10, Ulangan 22 ayat 22, dikatakan orang yang kedapatan berzina harus dihukum mati, dilempari batu. Keduanya, tidak hanya perempuan ini. Kenapa perempuan yang tertangkap? Karena memang perempuan itulah orang yang lemah, orang yang mudah diperlakukan dengan sewenang-wenang.
Inilah kenyataan di dalam hidup. Orang sering ingin mengadili dengan adil, namun dalam kenyataan justru orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, itulah yang sering menjadi korban di dalam hidupnya. Laki-lakinya tidak ditangkap karena kuat, mungkin lebih berpengaruh. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, para hukum Taurat itu, sehingga Tuhan pun menjawab seperti apa yang telah kita katakan tadi. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu perempuan. Hal itu benar mengingatkan kita bahwa kita semua adalah punya dosa-dosa, punya kesalahan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan katakan, siapa yang merasa tidak berdosa, lempari perempuan dengan batu. Namun dalam kenyataannya mereka semua tidak ada yang berani, karena menyadari bahwa mereka pun punya dosa, punya kesalahan. Oleh sebab itu, hal itu juga mengingatkan kita bahwa apabila kita ingin menyalahkan orang lain, ingin menghakimi orang lain, salahkanlah dirimu sendiri, lihatlah dirimu sendiri, hakimilah dirimu sendiri sebelum menyalahkan dan menghakimi orang lain. Dengan demikian, supaya hidup kita ini tidak semakin menyombongkan diri, tidak semakin menjadi sandungan bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah menghakimi orang lain, karena mungkin kami sendiri juga salah, mungkin karena kami memiliki dosa yang lebih besar daripada orang lain. Oleh itu ajari kami untuk selalu koreksi dalam diri kita sendiri, supaya hidup kita tidak semakin menjadi sandungan, tidak semakin sombong, tapi kami semakin menjadi berkat, menjadi alat-Mu yang berguna. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah firman yang kami sampaikan, semoga menjadi berkat kita semua. Haleluya. Amin.